Menahan laju perkara, protes pelimpahan berkas dibaca sebagai strategi menunggu putusan PN Solo. Protes yang diajukan Roy Suryo dan rekan-rekannya, CS, atas pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan kini semakin terang dibaca sebagai langkah strategis, bukan sekadar keberatan prosedural. Di balik kritik soal proses yang dinilai terburu-buru, muncul indikasi kuat bahwa langkah tersebut merupakan upaya menahan laju perkara pidana, sambil menunggu hasil sidang pembuktian ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri, PN, Solo. Secara terbuka, Roy Suryo CS menyatakan keberatan atas pelimpahan berkas yang dianggap belum memberi ruang cukup bagi pembuktian substansi. Namun dalam konteks yang lebih luas, sikap ini tampak selaras dengan dinamika perkara lain yang tengah berjalan paralel, yakni proses peradilan di PN Solo yang secara khusus menyentuh isu keaslian ijazah Jokowi. Dua arena, satu taruhan. Secara investigatif, perkara ini kini bergerak di dua arena hukum yang berbeda namun saling berkelindan. Di satu sisi, perkara pidana terhadap Roy Suryo CS bergerak cepat melalui mekanisme pelimpahan berkas. Di sisi lain, PN Solo menjadi arena pembuktian yang berpotensi menghasilkan putusan faktual mengenai dokumen yang selama ini diperdebatkan. Bagi Roy Suryo CS, putusan PN Solo memiliki nilai strategis. Jika pengadilan menyimpulkan tidak ada masalah hukum dalam pembuktian ijazah Jokowi, maka posisi mereka dalam perkara pidana bisa semakin lemah. Sebaliknya, jika terdapat catatan, pertimbangan, atau keraguan yang diungkap majelis hakim, hasil itu dapat dijadikan rujukan argumentatif untuk menilai kembali kelayakan perkara pidana mereka. Analisis investigatif, mengulur atau mengamankan posisi. Dari kacamata investigatif, protes atas pelimpahan berkas dapat dibaca sebagai upaya mengatur tempo. Pertama, menjaga relevansi substansi. Dengan menolak percepatan administratif, Roy Suryo CS berusaha memastikan bahwa substansi pembuktian ijazah tidak dikunci oleh perkara pidana lebih dulu. Mereka tampak ingin hasil PN Solo menjadi variabel penentu, bukan sekadar catatan pinggir. Kedua, mencegah preseden yang merugikan. Jika perkara pidana mereka masuk ke tahap penuntutan sebelum PN Solo memutus, maka konstruksi hukum bisa terbentuk tanpa mempertimbangkan hasil pembuktian perdata atau tata usaha yang sedang berjalan. Protes ini berfungsi sebagai rem terhadap kemungkinan tersebut. Ketiga, membuka ruang evaluasi ulang. Menunggu putusan PN Solo memberi dasar bagi opsi lain, seperti SP3 atau restoratif justice, dengan argumen bahwa hasil pengadilan telah memberikan kejelasan substansi yang sebelumnya diperdebatkan. Risiko strategi menunggu. Namun strategi ini juga mengandung risiko. Aparat penegak hukum tidak terikat pada proses di PN Solo dan dapat menilai bahwa perkara pidana berdiri sendiri. Jika protes dianggap sebagai taktik mengulur waktu, bukan alasan hukum yang sah, maka percepatan justru bisa dilanjutkan tanpa kompromi. Selain itu, jika putusan PN Solo tidak memberikan celah argumentatif yang diharapkan, maka strategi menunggu justru berbalik menjadi kehilangan momentum pembelaan. Kesimpulan sementara, protes atas pelimpahan berkas tampaknya bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan, melainkan bagian dari strategi hukum yang lebih besar, menahan langkah pidana sambil menunggu hasil sidang pembuktian ijazah Jokowi di PN Solo. Dalam strategi ini, waktu menjadi senjata. Namun seperti semua senjata, ia bisa melindungi atau melukai, tergantung pada bagaimana putusan pengadilan akhirnya berbicara.